adalah salah satu dasar negara yang dimiliki oleh negara Indonesia. Di dalamnya dijelaskan banyak hal tentang beraneka ragam Indonesia. Pancasila bisa juga dikatakan sebagai kerangka negara Republik Indonesia. Pandangan mahasiswa tentang Pancasila cukup baik. Terbukti mahasiswa telah mengetahui dengan jelas sila-sila dalam Pancasila, bahkan di antara mereka ada yang dapat menjelaskan lebih lanjut tentang fungsi dan peran Pancasila dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagian besar mahasiswa menganggap penting Pancasila sebagai perekat keutuhan atau pemersatu NKRI. Pancasila sebagai identitas nasional merupakan ciri khas yang hanya dimiliki bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Pancasila harus dilestarikan dan tidak mudah dilupakan. Makna Pancasila sebagai identitas nasional merupakan suatu yang amat sangat penting dan strategis bagi eksistensi bangsa Indonesia dalam percaturan global. Tanpa Pancasila sebagai identitas nasional, bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Pada era globalisasi saat ini, peran-peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi identitas kepribadian bangsa Indonesia. Sejauh yang saya rasakan, implementasi Pancasila hanya menjadi teori di sekolah, kampus, atau lembaga pendidikan lainnya. Bahkan teori-teori yang saya dapatkan selama perkuliahan masih belum cukup. Apalagi selama masa perkuliahan saya yang hanya mendapatkan kuliah tentang Pancasila selama 1 semester saja. Pancasila hanya dijadikan suatu simbol tanpa adanya tindakan yang konkret bagi terwujudnya masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Pemahaman sekaligus implementasi Pancasila sangat penting bagi mahasiswa yang merupakan aktor perubahan dalam pemerataan pembangunan. Mahasiswa seharusnya menjadi roda penggerak implementasi Pancasila, namun akhir-akhir ini semangat itu mulai terkikis dan jarang kita temukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus. Sebelum berbicara tentang implementasi Pancasila, alangkah baiknya kita mengenal lagi tentang sila-sila yang ada pada Pancasila. Terlebih, kita sebagai mahasiswa tentunya jarang sekali mendengar, melihat, bahkan membaca sila-sila Pancasila. Mungkin sebagian dari kita terakhir kali mendengar sila-sila Pancasila saat ketika masih duduk di bangku SMA. Berikut ini adalah sila-sila yang ada pada Pancasila. Untuk mencapai tujuan dari sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat kampus, maka mahasiswa perlu merefleksikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kesehariannya. Sebagai mahasiswa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta rasa intelektual yang besar, kita dapat memanfaatkan kemampuan yang kita punya serta dukungan fasilitas kampus untuk mencapai tujuan bersama. Pembangunan merupakan realisasi praktis dalam kampus untuk mencapai tujuan seluruh mahasiswa harus mendasarkan pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksana sekaligus tujuan pembangunan. Oleh karena itu, hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pembangunan pengembangan kampus itu sendiri. Maka, makna dari sila pertama Pancasila menurut para mahasiswa adalah berkaitan dengan ketuhanan dan ajaran-ajaran agama. Akan tetapi kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia sangat beragam, sehingga setiap individu mempercayai atau meyakini Tuhan dan agama yang dianut, tetapi pada saat yang sama harus menghargai kepercayaan dan agama orang lain. Makna dari sila kedua yaitu pengertian bahwasanya setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan memperlakukan setiap manusia atau orang lain dengan derajat yang sama rata, tidak adanya kasta atau kelas sosial, memiliki hak-hak yang sama dan martabat yang mulia. Kehidupan bernegara di Indonesia sangat penuh dengan kemajemukan atau keberagaman, baik itu suku, ras, budaya, dan tentunya agama. Sila ini menjadi penting adanya dalam kehidupan bernegara.
Setelah ini harus kita implementasikan dalam kehidupan kampus, di mana kampus UINSA ini memiliki mahasiswa yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, serta berbagai macam ras. Kehidupan kampus yang beragam membutuhkan nilai toleransi antar mahasiswa yang cukup tinggi. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di mahasiswa-mahasiswa lain. Selanjutnya, yaitu makna dari silah ketiga, yaitu memiliki pengertian yaitu satu, bulat, tidak terpecah-pecah. Silah ini ditunjukkan untuk menciptakan mencintai tanah air bangsa, negara, dan jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut juga dengan nasionalisme. Nasionalisme merupakan perasaan mencintai suatu bangsa satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Dengan begitu, diharapkan warga negara juga turut memperjuangkan kepentingan negara dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama warga negara Indonesia. Bila dikaitkan dalam kehidupan, kampus adalah sebagai contoh organisasi kemahasiswaan. Mereka membentuk suatu organisasi atau perkumpulan mahasiswa dari berbagai macam latar belakang disiplin ilmu. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa adanya sikap dan upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara para mahasiswa sebagai bagian dari pembangunan dan pemuda Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Setelah ini memiliki pengertian yaitu musyawarah dan kehidupan politik. Musyawarah merupakan upaya dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat dan dapat diterima oleh semua orang yang dapat bermanfaat bagi kepentingan orang banyak di kehidupan politik. Di lingkungan kampus sangat penting adanya terikat keputusan-keputusan yang akan diambil sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dalam kehidupan kampus. Terlebih, kita sebagai mahasiswa merupakan bagian dari pembangunan itu sendiri. Sebagai contoh kehidupan politik di kampus adalah adanya kebiasaan untuk melakukan musyawarah dan diskusi atau biasa disebut hearing terkait tentang isu-isu yang ada atau yang sedang dibicarakan saat ini. Mengusulkan pendapat serta memasukkan suara-suara dari keputusan para anggota. Selanjutnya yaitu 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna yaitu adil atau dapat saya katakan sesuai porsi masing-masing. Sebagai warga negara, kita nilai keadilan karena demi kepentingan kebersamaan dan banyak orang merasa keadilan perlu kita hadirkan dalam proses pembangunan supaya nantinya tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi dalam pembangunan. Dalam kehidupan kampus, nilai ini sangat kita perlukan supaya proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak terjadi ketimpangan antara disiplin ilmu satu dengan disiplin ilmu lainnya. Dengan begitu, akan tercipta keharmonisan dalam proses pengembangan ilmu. Penjabaran nilai-nilai sila Pancasila di kehidupan kampus di atas merupakan salah satu contoh apa yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila antara sila satu dengan sila lainnya saling berkaitan dan memiliki prioritas berdasarkan urutan silanya. Mungkin kita masih belum tersadarkan berapa pentingnya kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Mungkin kita juga berpikir, nggak penting, justru malah sebaliknya itu sangat penting bagi kehidupan kita, ataupun dalam kehidupan kampus. Tanpa adanya nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, keharmonisan tidak akan tercipta, terlebih tujuan kita bersama bisa jadi tidak akan tercapai. Pancasila merupakan senjata bagi kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi arus globalisasi yang akan kesini akan mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Kini, kita tak mau, suka tak suka harus terlibat dalam arus globalisasi dunia. Dan jika kita kehilangan pegangan ataupun jati diri tentang pergaulan dunia, mungkin dari sisi positifnya, kita akan mendatangkan kemajuan sebagai dampak globalisasi. Akan tetapi, kita bisa juga menjadi asing terhadap diri kita sendiri. Mungkin kita bertanya-tanya apakah Pancasila masih mampu menjawab tantangan-tantangan dalam globalisasi? Menurut saya, iya. Pancasila masih mampu asalkan kita mau meyakini dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita.